إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah lah telah memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat sehat, dan yang paling penting adalah nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul belajar bersama di masjid yang mulia ini, insyaallah. Kedua, sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, presiden pertama umat Islam, pahlawan revolusi, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa agama Islam menjadi agama yang sempurna, agama yang rahmatan lil alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya, kalau tak kenal maka tak sayang. Jembatan ibu-ibu, perkenalkan, nama saya dipanggil aja Mas Mawon, Mas Rozan. Saya juga masih muda, Bu, Pak. Saya kelahiran 2002. Asalnya saking Kalinangku, Dukuh, Mbaya. Cukup nggih, Bu, kenalin perkenalanipun. Kita di sini Bapak Ibu, kita belajar bersama. Kita tidak saling menggurui, tapi kita belajar bareng-bareng. Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah, mungkin sering kita dengar ketika imam sholat, wal asri. Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian yang sangat nyata. Tapi di ayat selanjutnya dikatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh, wa tawasau bil haqqi, dan saling menasihati dalam Bapak-bapak al-haq, kebaikan, kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Dan kita Bapak Ibu belajar agama, kita berpikir membuat halaqah seperti ini, belajar bersama. Allah mengirimkan malaikatnya dan memberikan rahmat, memberikan
yang lainnya pada kita semua. Kemudian Bapak Ibu semua, sebelumnya saya juga bingung mau ngasih materi apa. Kemarin dipesan manjada wajada itu sebuah mahfudhah Arab atau kata-kata mutiara yang terkenal dalam bahasa Arab, yang artinya man, barang siapa, jadda, bersungguh-sungguh, wajada, pasti dia akan mendapatkan. Dari kata mutiara bahasa Arab ini memiliki tafsir yang sangat luas sekali. Entah itu dalam bekerja, kalau dia bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Syaratnya bersungguh-sungguh terlebih dahulu. Dalam beribadah, kalau dia bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dunia ini kita semua tidak lain dan tidak bukan diciptakan memiliki tujuan yang sangat besar, tujuan yang sangat penting. Allah berfirman di dalam surat Al-Dzariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa, dan tidaklah lain dan bukan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk, tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah, Bapak Ibu semuanya. Jadi ibadah itu apapun apa yang kita lakukan, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Terutama kita bersungguh-sungguh, Allah janjikan di dalam surat Al-Ankabut ayat terakhir, walladzina jahadu fina, dan orang-orang jahidu bersungguh-sungguh fina, di jalan kami, maksudnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan petunjuk, kami akan berikan kemudahan subulana, dengan takkid lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan jalan subula, bukan hanya jalan tapi jalan keluar, entah itu masalah apapun. Kalau kita bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan diberikan jalan keluar. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana. Kita masalah apapun itu, misal hutang piutang, kalau kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, beribadah bersungguh-sungguh, bekerja dengan niat ditujukan untuk beribadah kepada Allah, pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti itu.
karena Allah tidak akan mengingkari janji. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, hal yang urgent, yang paling penting selain ibadah kita adalah menuntut ilmu, belajar. Terutama masalah apa? Masalah iman, masalah Islam, masalah akidah. Nah, masalah akidah ini Bapak Ibu semua, entah itu golongan apapun di dalam Islam, ormas apapun di dalam Islam, pada hakikatnya Islam ini satu tubuh. Selama kita sama-sama di bawah payung La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan nabinya masih sama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita adalah saudara. Marilah kita rapatkan barisan. Kalau masalah usul masalah yang pokok itu tidak bisa diperdebatkan lagi, karena masadirnya kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau masalah far'on itu syariat gampangannya. Masalah perbedaan takbir, masalah perbedaan melakukan waktu puasa, itu far'on, berbeda tidak masalah karena sifatnya ijtihadiyah. Ijtihadnya ulama, pemikirannya ulama, kesungguhannya ulama dalam mencari sebuah hukum, itu tidak masalah. Kita berbeda dalam masalah far'on, tetapi dalam masalah akidah ini kita harus sama. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Kitabut Tauhid karangannya Shalih Fauzan, beliau ulama dai asal Arab Saudi Arabia, dituliskan dalam kitabnya Inhiraful Aqidah, penyelewengan akidah, penyebab penyelewengan akidah. Nah, akidah ini sangat penting sekali. Karena apa? Akidah secara etimologi, secara bahasa, berasal dari kata akadun yang berarti keterkaitan, ikatan, simpul. Ikatan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahasa mudahnya adalah ikatan kita beriman, iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahasa mudahnya. Inhiraful Aqidah, penyelewengan akidah, di dalam Kitabut Tauhid karangan Shalih Fauzan ada 6 penyelewengan akidah. Yang pertama, jahlul fil aqidah, bodoh terhadap akidah itu sendiri. Itu penyebab penyelewengan akidah. Karena akidah ini adalah sesuatu yang paling penting. Tauhid, Bapak Ibu yang saya hormati, minimal KKM kita adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah,
itu minimal KKM, istilahnya dalam pendidikan KKM. KKM-nya adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal itu. Yang pertama tadi penyelewengan akidah disebabkan karena jahlul bil akidah, bodoh terhadap ilmu akidah itu tersendiri. Kenapa? Karena kita enggan, kita tidak mau untuk belajar. Bapak Ibu, padahal thalabul ilmi faridatun likulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi seluruh siapa? Ibu-ibu, seluruh muslim dan muslimat wajib menuntut ilmu apa? Menuntut ilmu agama. Ya, penyebab penyelewengan akidah yang pertama adalah jahlu fil akidah. Kita bodoh terhadap apa itu akidah. Maka kita harus belajar dikit demi sedikit, tidak apa-apa. Kemudian kedua, penyebab penyelewengan akidah adalah at-ta'assub. Apa itu at-ta'assub? Ta'assub adalah fanatik. Kita fanatik terhadap sesuatu. Kita fanatik terhadap sesuatu itu tidak baik. Maka kita harus menghilangkan fanatik itu. Fanatik terhadap suatu golongan, fanatik terhadap suatu ormas itu tidak baik, karena akan merendahkan yang lain ujung-ujungnya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, penyebab penyelewengan akidah adalah taqlidul a'ma. Apa? Ikut-ikutan taklid buta. Ikut-ikutan nenek moyangnya, ikut-ikutan bapak-bapaknya terdahulu, keturunannya, ikut-ikutan sebelumnya, ikut-ikutan saja, tidak ingin belajar lagi. Oh, dulu bapak, kalau ditanya mengenai suatu amalan, kowe untuk sekolah di amalan ini, sekolah bapakku mbiyen, sekolah mbahku mbiyen. Nah, itu perlu kita cari lagi, apakah ada perintahnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, terutama ini masalah ibadah. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 170 itu dikatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, dikatakan pada mereka, kepada orang jahiliyah pada waktu itu, ikutilah ma anzalallahu. Malah mereka berkata qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Malah mereka ngomong, kami mengikuti nenek moyang kami mengikuti bapak-bapak kami. Nah itu, kita perlu belajar lagi. Kita nggak boleh taklid buta. Oh, kata bapakku dulu seperti ini. Oh, kata simbahku dulu seperti ini. Nah, kita cari lagi, tanya kepada ustadz atau pemuka agama di daerahnya. Kemudian yang keempat, penyebab penyelewengan akidah adalah al-ghulu fi auliyaillah. Al-ghulu, apa ghulu? Ghulu itu berlebih-lebihan terhadap auliyaillah, terhadap wali-wali Allah, terhadap kiai, terhadap ustaz. Jadi kita nggak boleh terlalu berlebihan terhadap orang, sampai-sampai seakan-akan orang tersebut mutlak kebenarannya. Nah, berarti kita menyamakan, kalau seperti itu berarti kita menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berlebihan
kepada ustadz, kepada wali-wali Allah, kepada kiai. Kita tidak boleh sampai menyamakan makomnya seperti Allah Subhanahu wa taala. Itu pada intinya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah al-ghaflah fi ayatillah. Penyebab penyelewengan akidah. Jadi akidah tadi adalah iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang sangat penting. Yang kelima adalah al-ghaflatu fi ayatillah. Al-ghaflah yaitu lalai terhadap ayat-ayat Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ayat Allah itu ada dua, yaitu qauliyah atau yang disebut Qur'aniyah, atau yang kita baca sehari-hari, insya Allah. Ini namanya ayat Qur'aniyah atau qauliyah. Kemudian ayat yang kedua adalah ayat kauniyah. Ayat maksudnya apa? Tanda-tanda ayatnya Allah. Qur'aniyah, Al-Quran. Kalau kauniyah adalah apapun itu yang terhampar di alam semesta ini. Contohnya pergantian siang dan malam. Kita renungi masalah pergantian siang dan malam. Di surat Ali Imran ayat-ayat terakhir itu dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatil liqaumi yuqinun. Sesungguhnya di dalam inna fi ikhtilafil laili wan nahar, dalam pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi mereka yang berpikir. Nah itu kita lalai dalam mengkaji, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibaratnya begini Bapak Ibu, ada sebuah kisah seorang itu disuruh gurunya itu membawa air dengan bejana, yang mana bejana itu bekas batu bara, yang mana bejana itu kotor sekali, sangat hitam. Disuruh untuk membawakan air kepada gurunya itu tadi. Setiap hari dibawa ke gurunya, setiap hari ngambil air dibawa, padahal bejananya kosong, bejananya bolong. Terus kemudian di akhirnya bertanya, wahai guru, kenapa engkau menyuruh aku untuk membawa bejana ini yang kosong ini, membawa air? Kemudian dilihat, perhatikan bejana tersebut. Bagaimana sebelumnya? Bejananya kotor, bekas batu bara. Kemudian setiap hari dibawa dengan air, dibawakan air, airnya menjadi bersih bejananya. Ibaratnya seperti itu Bapak Ibu. Kita setiap hari baca Al-Quran, apa manfaatnya? Terkadang kita berpikir seperti itu. Nah, secara tidak langsung hati kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan nikmat untuk membaca Al-Quran, untuk menjauhi perbuatan yang lainnya yang tidak penting, bahkan haram. Kemudian penyelewengan akidah yang terakhir, keenam dan ketujuh, itu intinya sama, yaitu naqsu
bita'allumil aqidah. Kurangnya kita belajar dalam mempelajari ilmu akidah. Yang keenam itu terutama dalam masalah keluarga. Kemudian yang ketujuh dalam masalah masyarakat. Sedikitnya pembelajaran masalah akidah, masalah usul tadi, masalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, yang nomor 6 dan nomor 7, terutama yang nomor 6, masalah pembelajaran di dalam masalah keluarga. Karena pendidikan utama, pendidikan yang pertama terdapat di keluarga. Makanya keluarga ini sangat penting, apalagi seorang ibu. Jembatan ibu-ibu sangat penting. Karena apa? Guru pertama yang mengajari seorang anak adalah ibu. Di dalam hadis dikatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Sejatinya bayi ketika rujuk lahir yuladu ala fitrah. Adik-adik ketika lahir, panjenengan sedang ketika lahir nangis, yuladu ala fitrah. Asalnya itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa maksudnya fitrah? Bertauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bayi tersebut tahu atau berikrar kalau dia, bayi tersebut, mengakui kalau Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kemudian fa'abawahu, kemudian kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan dia Yahudi, au nasironihi, atau menjadikan dia Nasrani, au najisani, atau menjadikan dia Majusi. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, atau agama yang lainnya. Itu tergantung kepada orang tuanya. Makanya pendidikan itu terutama dalam masalah keluarga sangat penting sekali, apalagi seorang ibu. Karena rahim, sebuah rahim yang taat itu akan melahirkan janin yang taat juga. Jadi, makanya kita harus bersyukur, kita harus sangat-sangat bersyukur karena kita terlahir dalam rahim Islam, seorang ibu yang Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu tadi yang saya sampaikan masalah usul, masalah akidah. Kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah, menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu KKM-nya, minimal kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui bahwa Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beribadah, melakukan arkanul Islam, melakukan rukun-rukun Islam. Kita bersyahadat, kita sholat, kita berpuasa, kita berhaji, kita berzakat, kita berhaji. Minimal kita melakukan itu. Jalan menuju surga Allah sangat banyak sekali. Monggo pilih
kita. Wa tazawwadu, di dalam Al-Quran dikatakan dan berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di surat lain, inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah, inna akramakum indallahi, orang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah indallahi atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Bukanlah orang mereka yang memiliki jabatan, bukanlah mereka orang yang memiliki uang banyak, bukan. Itu hanya sebatas materi. Karena harta yang paling penting adalah iman dan ketakwaan tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita melakukan sunnah-sunnah yang mudah-mudah saja. Seperti di pagi ini, Rasulullah SAW selalu berdoa. Ketika pagi-pagi setelah subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mau dipraktekin apa dereng Bapak Ibu? Sampun? Sampun dereng ibu-ibu? Sampun? Monggo sesarengan mang yen boten ngantuk kita sesarengan mang tirake kula. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kula teke Allahumma, ya Allah, pangeran kula. Allahumma inni, sungguhnya aku ini as'aluka, meminta kepada Engkau ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kenapa ilmu yang bermanfaat? Karena tadi ibu-ibu, ilmu ini sangat penting sekali, apalagi ilmu yang bermanfaat. Ketika kita mati, kita nggak tahu matinya kapan, duluan siapa, yang muda dulu atau yang tua dulu. Kita nggak akan tahu kapan matinya, besok, lusa. Ini bisa menjadi renungan kita bersama, apalagi yang sudah tua. Tapi kuburan nggak mengenal tua atau muda. Jadi, ketika orang mati, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Anak yang soleh. Makanya itu tadi Bapak Ibu, keluarga ini sangat penting. Ibu terutama sangat penting dalam mendidik anaknya. Anak saja tidak dididik. Terus ketika mati, siapa yang akan mendoakan ibunya? Siapa yang akan mendoakan bapaknya? Kalau anaknya ini doa nggak tahu, nggak diajari agama, siapa yang akan mendoakan ketika sudah mati? Makanya sangat penting sekali Bapak Ibu, anaknya aja nggak mendoakan, apalagi orang lain. Monggo, itu bisa jadi renungan kita bersama yang sudah punya anak ataupun belum dipersiapkan. Kemudian apa yang
terputus kecuali pertama tadi anak yang soleh, kemudian ilmu yang bermanfaat. Makanya balighu anni walau ayah, sampaikan kepada orang lain walaupun satu ayat. Kita nggak tahu, kita ngasih tahu, menasihati orang itu, kemudian orang itu melakukan amalan yang kita berikan setiap hari, maka apa yang dia lakukan pahalanya mengalir kepada yang menasihati, kepada yang ngasih tahu setiap hari, karena dilakukan oleh dia setiap hari. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa yang ketiga? Sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah. Kita berinfak, kita bersedekah, kita akan, yang jariah itu akan selalu mengalir. Ketika nanti kita dikubur, terus akan terus mengalir. Berinfak. Bahkan infak, berinfak di dalam Quran dikatakan, di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan perumpamaannya seperti biji, satu biji yang tumbuh menjadi 7, yang mana dalam satu dari 7 tadi terdapat 100, tumbuh lagi 100. Itu perumpamaan orang berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah. Luar biasa. Jadi kita harus bersyukur sekali dalam berislam ini. Lanjut tadi, ilman nafi'an wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, rezeki yang halal. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Amalan yang diterima, karena percuma kita jengkang-jengking, kita jengkang-jengking setiap hari sholat, kalau nggak diniatkan itu tadi karena Allah, untuk Allah, percuma. Intinya itu niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah niatnya hanya untuk Allah semata, bukan karena pujian atau karena apapun itu. Jadi kita balik mulai akhir niku sing gampang ngawang tapi luas maknanya, luas manfaatnya. Monggo sesarengan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Bisa diganti as'aluka, kan itu artinya saya, aku. Bisa kita ganti dengan lafaz nas'aluka atau kami. Bisa diganti kan aslinya as'aluka di dalam hadis, tapi kita berdoa bisa diganti nas'aluka. Kita niatkan untuk anak kita yang sudah punya anak, kita niatkan kepada saudara kita, nas'aluka. Jadi nggak apa-apa. Itu tadi Bapak Ibu, intinya yang paling penting, yang paling urgent kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi kesyirikan, karena lawan dari akidah, dari tauhid tadi adalah syirik. Dan itu intinya kita beriman kepada Allah, kita percaya, kita melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, nurut pada para ulama, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka dahului,
Kemudian karena dunia ini istilahnya hanyalah gambar yang asli di akhirat. Dunia ini hanyalah senda gurau. Dunia ini hanyalah semata. Masih ada perjalanan yang panjang, yaitu akhirat. Makanya biar mudah kita saling menasihati satu dengan yang lainnya bersama, karena kita ini juga adalah makhluk sosial, manusia, makhluk sosial. Itu Bapak Ibu, marilah kita memurnikan niat kita ini, kesehariannya, ibadah kita, sholat kita, zikir kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pujian, biar dikira alim, bukan. Jauh dari itu, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling penting. Dan jauhi kesyirikan sekecil apapun itu, karena sampai syirik besar itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebelum saya tutup, saya membuka pertanyaan. Monggo yang mau tanya masalah apapun itu, yang masih bingung mungkin masalah kaifiah tata cara sholat, tata cara ibadah apapun itu, adik-adik yang mau tanya atau ibu-ibu, bapak-bapak, monggo silahkan tanya. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau belum bisa, saya jadikan PR saya. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya, monggo. Ibu-ibu, monggo Bu. Bebas apa mawon. Bapak-bapak, enten mboten Bapak-bapak? Monggo. Ibu-ibu wonten mboten? Halo ibu-ibu, Sugeng Enjang. Wonten sing ngajeng ditanyakan Bu? Wonten. Dipun cukup sekian. Mugi-mugi yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat terhadap diri kita ini, agar diri kita semakin hari semakin baik. Semoga kita semua diberikan rezeki yang lancar, amin ya rabbal alamin. Kita diberikan keturunan yang soleh dan soleha, amin. Kita diberikan masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian ini dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi